Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 2-8, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu, menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, bukanlah merupakan jalan yang mulus tanpa kendala. Setiap umatnya, pasti akan mengalami keadaan, di mana imannya akan diuji. Melalui ujian terhadap iman kita inilah, akan membawa kita kepada kesempurnaan iman, sehingga kita akan semakin menyerupai Yesus, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak jarang, sebagian dari umat Tuhan, tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Mereka merasa putus asa, dan tidak mau tetap berpegang teguh pada imannya. Padahal, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan, melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Setiap pencobaan yang ada, pasti ada jalan keluarnya. Dan ketika kita mau tetap berharap kepada Yesus, maka di sana ada jalan keluarnya. Dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang mengalami pencobaan-pencobaan, yang menguji iman mereka. Mari kita lihat, mengapa mereka dapat tahan uji, dan menerima kemenangan dari Tuhan. Yang pertama, Abraham. Tuhan memberikan seorang anak perjanjian kepada Abraham, yaitu Ishak, melalui istrinya Sarah, yang kandungannya telah tertutup, oleh karena lanjut usia. Tentunya anak ini merupakan kebanggaan, dan pengharapan bagi Abraham, untuk dapat meraih janji Tuhan, yang akan menjadikan dia sebagai bapa segala bangsa. Abraham menerima janji Tuhan, yang akan membuat keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Tetapi Tuhan justru meminta Abraham, untuk mempersembahkan anaknya, dan menjadikannya sebagai korban bakaran. Sebagai manusia, hal ini merupakan pukulan yang sangat berat, karena Ishak merupakan pengharapannya, untuk dapat meraih janji-janji Tuhan. Bagaimana mungkin, dia dapat memiliki keturunan yang banyak, jika anak yang merupakan anak perjanjian, harus dikorbankan? Di sini, Abraham menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan. Dan dengan iman, dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.
Tepat pada saat di mana dia akan menghujamkan pisaunya, Tuhan menghentikannya. Tuhan melihat bahwa Abraham tidak ragu-ragu mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti korban untuk dipersembahkan. Abraham pun diberkati secara berlimpah-limpah, dan Tuhan menggenapi firman-Nya dengan membuat keturunannya menjadi banyak, seperti banyaknya debu tanah. Dan kita dapat mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman. Yang kedua, Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa semua saudara-saudaranya dan orang tuanya datang untuk sujud menyembah dia. Bukannya melihat mimpi itu menjadi kenyataan, tetapi Yusuf malah dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sumur kering, dan tidak lama setelah itu, mereka menjualnya kepada orang Midian, yang kemudian dijual lagi kepada Potifar. Dalam keadaannya seperti itu, Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Tuhan pun menyertai Yusuf, dan menjadikan segala yang dikerjakannya berhasil. Seakan tidak pernah berhenti, Yusuf kembali mengalami pencobaan. Dia dirayu oleh istrinya Potifar, tetapi Yusuf tetap tidak mau tergoda, dan justru mendapatkan fitnah. Ia dijebloskan ke dalam penjara, karena dituduh menggoda istri Potifar. Sekali lagi, Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara, dan membuat dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Berbagai kejadian dialami oleh Yusuf, sampai kepada kisah, di mana dia mendapat kesempatan untuk menjelaskan arti dari mimpi Firaun. Yusuf pun mendapat perkenanan di hati Firaun, dan kemudian Firaun mengangkatnya sebagai penguasa di tanah Mesir. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam segala kejadian yang dialami oleh Yusuf, tidak sekalipun Yusuf meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyertai Yusuf, dan membuat segala yang dikerjakannya menjadi berhasil. Tidak hanya itu, pada masa-masa kelaparan, saudara-saudaranya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan pada akhirnya, kita semua mengetahui bahwa mimpi yang pernah didapatkannya lebih dari 20 tahun sebelumnya menjadi kenyataan. Iman telah membawa Yusuf mendapatkan apa yang dimimpikannya. Saudaraku, masih banyak kisah-kisah di Alkitab yang dapat memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan ingin agar umatnya tetap setia di dalam iman, walau apapun yang terjadi. Apa yang kita alami dalam kehidupan ini, memang tidaklah mudah. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Mungkin ada hal yang harus kita korbankan, seperti Abraham, yang harus mengorbankan anaknya. Mungkin ada hal-hal yang harus kita alami, seperti Yusuf, yang dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya, difitnah, dimasukkan ke penjara, dan masih banyak lagi. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan untuk tetap kita lakukan, yaitu tetap melangkah dengan iman. Jangan pernah lepaskan iman kita kepada Yesus, jangan pernah menyerah kepada keadaan yang kita alami. Tetap jalani langkah demi langkah dalam hidup kita, sambil menjaga iman kita kepada Yesus. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar bagi kita, dan Dia pasti akan menggenapi segala firman yang telah Dia janjikan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan Firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.